Berdiri aja Pak. Nanti kalau capek duduk. Capek lah berdiri. Dari sore. Pak, bro Pak. Sudah tua ini. Tidak kuat. Kata Mbah siapa tadi itu? Umur saya katanya perkiraan 20. Padahal kumisnya ini sudah banyak yang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab maring, yang bantel, mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur, hutangnya segera, amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kegembiraan dunia dan akhirat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witrah. Allah ini tunggal, Allah ini satu, maka Allah itu senang kepada perkara tunggal, senang kepada perkara ganjil, tunggal. Sebelum saya menyampaikan sedikit cerita, saya menawarkan sama ibu bapak, mau yang panjang apa mau yang lebar? Panjang lebar. Mau yang Panjang lebar. pendek apa yang panjang? Panjang. Ibu ini senang sama yang panjang, Pendek panjang. Lebar. berarti yang panjang ya. Siap. Kalau yang panjang biasanya Mbak Marijan di sini ini ada airnya. Biar enggak sakit tenggorokannya. Pak Ketua. Air minum maksudnya. Kalau santai saja ya. Air putih. Pakai meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdiqaihil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para tokoh, seluruh para kepala kampung, Bagong, semuanya ini adalah kepala kampung gitu ya. Semuanya adalah warga gitu. Yang saya hormati seluruh para tokoh adat, seluruh tokoh masyarakat, wabil khusus wal maksus Sohibul Hajah Bapak Marijan. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga beliau bisa berjuang bersama-sama dengan kita. Amin Allahumma. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena dengan nikmatnya, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di satu tempat ini, yang insya Allah tempat ini adalah menjadi tempat yang penuh dengan limpahan barokah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quranul Karim yang telah saya sampaikan tadi adalah la in syakartum la azidannakum. Jika kita semua bersyukur atas nikmatnya Allah, atas pemberian Allah, atas pertolongan Allah, atas semua yang diberikan pertolongan-pertolongan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan tambahan dari Allah. Amin Allahumma amin. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita khawatir akan menjadi kufur nikmat, orang yang tidak disukai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para ibu, para bapak, saya kasih resep. Kalau pengen banyak uang, banyak rezeki, amalannya cuma dua. Pengen tahu apa botan? Pengen. Serius ya? Serius. Pengen banyak rezekinya? Pengen. Saya kasih tahu rumusannya cuma dua. Yang pertama adalah keruh, yang kedua adalah jam. Jadi kalau pengen banyak uang, banyak rezekinya harus bekerja. Kalau tidur terus gak punya duit ya. Jadi senjatanya kita yang pertama harus bekerja agar rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu, demi nafas kita ini. Apakah kita ini semua dalam keadaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak? Apakah kita ini semua dalam keadaan sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak? Wal asri, demi masa, demi nafas yang kita tarik ini, maka nafas yang kita tarik, yang kita keluarkan, gunakan untuk sadar dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini semua dalam keadaan rugi. Semuanya dalam keadaan tidak beruntung. Semuanya gagal manusia. Semuanya rugi semua. Semuanya tidak sukses. Kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin sukses, kuncinya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kurang nyaring. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin dan manusia ini hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini semua hanya untuk beribadah kepada Allah. Para ulama berkembang menafsirkan illa liya'budun ini. Apa illa liya'budun ini? Di antaranya para ulama, Sayyidina Imam Ibnu Abbas mengatakan illa liya'rifun.
agar kita ini mengerti, agar kita ini tahu siapalah kita ini, bahwa sesungguhnya manusia ini tidak memiliki kekuatan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Agar kita mengerti dan sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sholat ini, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah melakukan Isra Mi'raj, sampailah ke Sidratul Muntaha, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab lagi, Assalamu alaika. Dijawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung para nabi ini mendapatkan salam dari Allah. Setelah ini Nabi Muhammad langsung bersujud kepada Allah. Sampai-sampai sama Allah, wahai Muhammad, ayo kamu berdiri. Tidak ya Allah, saya minta salam kepada siapa? Kepada hamba-hambamu, orang-orang yang mau bersujud kepada engkau. Maka Allah langsung berfirman, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sampaikan salam ini Muhammad kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mau bersujud kepada Allah. Di antaranya, coba perhatikan, kepala kita inilah, ini adalah singgasana yang paling harus kita muliakan. Tetapi kalau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepala kita ini berada di bawah. Berada di bawah hanya semata-mata untuk bersujud kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kayaknya udah ngantuk ini. Belum. Mau panjang. Sudah ya? Lanjut Oboten. Lanjut. Saya tadi kaget. Saya keliling di Astra ini, ada sebuah keistimewaan. Ada sebuah keistimewaan, airnya ini berbeda dengan daerah yang lain. Airnya ini agak putih. Agak putih. Ini istimewa. Sangat istimewa. Saya sudah keliling kemana-mana, tidak ada air seistimewa Astra. Makanya semua masyarakat Astra ini masyarakatnya istimewa dan luar biasa. Airnya putih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sholli alaihi. Coba kita korek persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai bahasa Jawa. Angawiti insun kalawan anyebut asmai Allah. Dat kang abaring cilik-cilik nikmat ing dalem dunya dan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang abaring gede-gede nikmat ing dalem akhirat peloko. Kan sebutan ya, ini bahasa Jawa saya, betul ya? Betul ya? Ada yang ngerti, ada yang Nah, enggak. dari lafaz Bismillah ini nanti di akhirat, dari lafaz mim ini Allah mengeluarkan yang namanya sumber yang begitu besar. Sumbernya begitu besar, yaitu sumber madu. Jadi lafaz mim ini takbirnya suatu saat nanti akan keluar yang namanya madu. Semua orang-orang yang masuk ke surga, insya Allah akan minum madu surga. Amin Allahumma amin. Sudah. Dari lafaz Allah, dari haknya ini ada sumber yang namanya susu. Nah, ini kan, sementara susu, air susu di sini ada di Astra. Saya ini merasa istimewa lah yang namanya Astra, karena keluar dari lafaz Allah.
Allah. Ini ada apa ini? Gak bahaya tak? Jangan pegang ya. Ini jangan. Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Salah satu contoh, saya kesini ini berangkat dari Jawa, jauhnya minta ampun. Minta ampun, berangkatlah kita. Sampai di jalan, di atas bis, ada tetangga saya ini satu bangku dengan saya. Dia nangis mau pergi ke Jakarta, katanya banyak hutang. Banyak hutang. Sehingga sebagian ongkos ya, saya tak kasih ke beliau. Bahkan makanan saya karena dia gendong anak, saya kasih. Nyampe lah ke Astra, ke Gunung Batin, saya nyampe kurang lebih jam 9. Saya nelpon para kiai yang menugaskan saya di sini, ada yang ngangkat. Saya ini mau ditugas ini, apa mau diusir, apa mau ditinggal di sini. Saya ada di Gunung Batin, namanya Gunung Batin. Sudah gunung, sudah batin. Ini sudah gunung, sesuatu yang indah gunung ini, ya kan? Ada di Gunung Batin. Saya duduk di sini, di sana itu. Masya Allah. Saya nelpon beliau itu nggak ada yang angkat. Udah beberapa jam diangkat oleh beliau. Oh gini, maaf, saya tadi sibuk, saya telepon ya, sampean nanti ada yang jemput, langsung ke Mbah Haji Parno. Siapa beliau? Udah ke sana. Loh, nggak bahaya kan? Saya berangkat lah dijemput sama Kang Taufik, sudah sampai ke sana. Saya nggak kenal. Sama Mbah Haji Bagong ini nggak kenal saya. Dia ketemu sama saya nggak nunduk begini pertama kalinya, salaman langsung gini. Ini preman ini orang ini, preman. Tapi alhamdulillah dengan nasihat, karena ad-dinun nasihat, puncak dari agama ini adalah nasihat. Ud'u ila sabilika bil hikmah. Ajak mereka untuk berjuang di jalan Allah, untuk kembali kepada Allah, tetapi dengan cara yang santun. Jangan garang, iya bang. Ayo kamu ke pondok, makanya sambil gini. Nabi Muhammad saja, innaka man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad pernah ngajak orang ini nggak mau, ini gimana ya Allah, nggak mau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad tugasnya cuma satu, mengajak. Orang lain tidak mau, tidak apa-apa, karena tugasnya untuk memberikan hidayah adalah walakinnallaha yahdi man yasha. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita di pondok melakukan yang namanya sholat yang pertama, liridhoillah. Agar apa? Agar mendapatkan ridho dari Allah. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, hanya engkau yang saya tuju di dunia, bukan yang lain. Saya ini hanya bertuju kepada Allah. Tujuan hidup ini adalah Allah. Wa ridhoka matlubi, hanya ridhonya Allah yang kita cari. Maka kita melakukan sholat liridhoillah. Yang kedua, melakukan sholat linurin hidayah. Manis dada ilman, semakin pintar ilmunya, semakin pandai ilmunya, semakin kaya raya, sampai kalau bisa ini hartanya segunung, pangkatnya tinggi, mulai dari menjadi kepala kampung, sudah jadi camat, setelah jadi camat sudah jadi bupati, bahkan gubernur. Tetapi walam yastadhudan, semua ini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yastadhudan illa buddha, maka akan menyebabkan semakin jauh, bahkan lari dari Allah. Naudzubillah. Ibu-ibu, kalau pengen sukses, lancar rezekinya, ada amalannya gini. Ya, saya kasih tahu ya.
Saya kasih tahu nubuatan. Iya. Nabi al-huda la tansani. Itu tadi di grup saya kasih sudah. Min syafa'atin ya Rasulullah. Ayo, Nabi al-huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Sudah ya? Nah itu di grup sudah saya kasih share ya. Itu diamalkan. Kalau jenengan pengen singkongnya besar-besar sambil nanam baca itu. Nabi al-huda la tankani. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, sesuatu yang berat menjadi sulit, sesuatu yang abot jadi ringan, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Min syafaatin ya Rasulullah, berkat syafaatnya dan pertolongan Rasulullah. Sampun nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kok pada lemes ini? Ini kapan-kapan saya kalau ada kegiatan lagi tak bawa resep Madura. Semangat ya kan? Biar sehat semua. Ada yang ngantuk, ada yang lemes ya. Ya. Sudah ya? Allahumma sholli ala Muhammad.